Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrian dengan NPM 23412061. Saya dari kelas akuntansi 23A dengan mata kuliah Sistem Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi, yaitu buku besar dan buku pembantu. Sebelum kita masuk ke buku besar dan buku pembantu, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sistem akuntansi itu. Nah, sistem akuntansi adalah suatu metode yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan di suatu entitas. Sistem ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, buku besar sendiri yaitu buku besar adalah kumpulan semua akun yang digunakan oleh suatu entitas untuk mencatat transaksi keuangan. Buku besar juga berfungsi sebagai sumber utama untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca saldo dan laporan laba rugi. Berikut adalah fungsi buku besar. Fungsi buku besar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengelompokan transaksi. Nah, buku besar ini mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun, misalnya kas, piutang, dan utang. Yang kedua yaitu fungsinya yaitu menyusun laporan keuangan. Data dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang diperlukan oleh manajemen dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada pemantauan kinerja keuangan. Buku besar juga memungkinkan analisis kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu struktur buku besar. Buku besar juga terdiri dari beberapa akun yang masing-masing memiliki kolom, seperti tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh akun dalam buku besar. Yang pertama yaitu ada akun kas, kedua ada akun piutang usaha, ketiga ada akun utang usaha, keempat akun modal, dan keempat akun pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke buku pembantu. Definisi dari buku pembantu adalah catatan rinci yang mendukung buku besar dengan memberikan detail lebih lanjut tentang akun tertentu, seperti utang dan piutang. Buku pembantu ini membantu dalam memantau dan mengelola akun-akun tersebut dengan lebih efektif. Fungsi buku pembantu. Yang pertama ada detail transaksi. Detail transaksi ini menyediakan rincian setiap transaksi yang terjadi pada akun tertentu sehingga memudahkan pelacakan. Yang kedua ada rekonsiliasi. Buku pembantu memudahkan proses rekonsiliasi antara catatan internal dan laporan eksternal atau bank. Yang ketiga ada analisis kinerja. Buku pembantu memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kinerja akan akun tersebut, seperti analisis umur piutang. Nah, buku pembantu juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada buku pembantu piutang yang digunakan untuk mencatat semua transaksi piutang usaha, termasuk rincian pelanggan dan tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada piutang buku pembantu utang. Buku pembantu utang ini digunakan untuk mencatat semua transaksi terkait utang usaha, termasuk rincian pemasok dan tanggal pembayaran. Yang ketiga ada buku pembantu persediaan. Buku pembantu persediaan mencatat rincian persediaan barang termasuk jumlah masuk dan jumlah keluar. Berikut itu ada struktur buku pembantu. Buku pembantu biasanya memiliki struktur serupa dengan buku besar tetapi lebih berfokus pada detail setiap akun. Contohnya,